Menurut Bapak pendekatan tipek itu yang bagaimana? Bapak sudah pernah menerapkan itu? Oke, yang pernah Bapak terapkan di materi apa? Apa yang Bapak ketahui tentang kemampuan pedagogis? Bagaimana kita, ya Bapak sebagai guru, untuk mengakomodir karakteristik siswa yang beragam ini. Model discovery itu langkahnya atau karakteristik yang paling menonjol apa discovery itu? Kalau begitu, model yang Bapak sampaikan tadi, model discovery itu, apakah termasuk model yang berorientasi pada berpikir tingkat tinggi? Sekarang saya lagi menulis Al-Quran, surah ini, surah Al-Mujadilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halo, assalamualaikum semuanya. Jadi untuk hari ini saya akan melaksanakan ujian komprehensif untuk PPG dalam jabatan tahun ini. Untuk ujian komprehensif hari ini itu adalah kelompok 2. Untuk yang kemarin sudah selesai kelompok 1 dan besok insya Allah nanti untuk kelompok 3. Jadi untuk masing-masing kelompok itu ada 5 mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif ini. Dosennya itu ada 2, jadi mereka nanti akan menanyakan terkait dengan pre-teaching yang sudah kita lakukan, kemudian tentang RPP yang sudah kita buat. Kemudian nanti akan ada tes mengaji, jadi mudah-mudahan berhasil untuk tes mengaji dan semuanya lah. Mudah-mudahan lulus untuk hari ini, karena kalau misalnya kita tidak lulus di salah satu kegiatan itu nanti kita akan ikut remedial lagi sampai dinyatakan lulus, baru bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, sekarang mari kita simak sama-sama bagaimana jalannya ujian komprehensif kali ini. Oke, sekarang saya akan login di Space. Space ini adalah sistem yang kita gunakan selama perkuliahan PPG. Karena saya adalah guru madrasah, jadi kita gunakan yang 2 ini. Nah, untuk modul pendalaman materi ini kita sudah selesai beberapa minggu yang lalu ya. Kemudian sekarang kita sudah masuk di lokakarya ini. Jadi saya akan masuk di sini dulu. Ini dia tampilannya, dan yang sekarang yang akan kita laksanakan adalah ujian komprehensif. Jadi saya akan buka modul ini ya. Nah, di sini sudah ada waktunya, yaitu hari ini tanggal 6 ya, mulai dari pukul 13.00 WIB atau di tempat saya itu jam 2, dan sekarang sudah menunjukkan jam 13.41. Itu artinya sekitar 20 menitan lagi ujian komprehensifnya akan dimulai. Dan di sini ada link untuk join meetingnya ya, untuk kita diarahkan di kelas ujian komprehensif itu sendiri. Dan di sini ada 3 RPP yang saya sudah upload, tapi di sini yang terbaca hanya 1 karena memang yang saya pilih untuk diujiankan adalah RPP 1, RPP pertama ya. Oke, sekarang saya mau coba join meeting dulu ya, siapa tahu sudah ada beberapa teman yang sudah gabung. Oke, dan ternyata untuk meetingnya ini kita masih menggunakan aplikasi Jitsi ya, aplikasi Jitsi. Oke, sekarang alhamdulillah untuk audionya tidak ada masalah. Tapi biasanya pada saat meeting itu audio saya bermasalah. Mudah-mudahan hari ini tidak ada masalah ya. Nah, seperti ini tampilannya. Alhamdulillah ternyata sudah ada peserta yang sudah bergabung. Nanti kita akan tunggu mahasiswa yang lain ya, atau Bapak Ibu guru yang lain untuk bergabung di meeting siang hari ini. Setelah beberapa menit saya login di sistem, ternyata laptop saya ada gangguan alias hang, dan sekarang laptop saya sementara saya restart, mudah-mudahan
tidak ada masalah lagi sebentar setelah dinyalakan laptopnya. Di dalam perangkat kemarin, di dalam modul perangkat itu kita kan pernah sebenarnya tidak dibahas banyak sih, hanya menyinggung sedikit saja mengenai TIPEC, pendekatan TIPEC. Pendekatan TIPEC. Pernah ya? Nah, Iya. Menurut Bapak pendekatan TIPEC itu yang bagaimana? Kalau menurut saya TIPEC itu kan teknologikal ya. Dia kemampuan ini Ya. sih lebih ke kemampuan pedagogik guru yang disatukan dengan ini kemampuan pengetahuan serta teknologi yang ada, Bu, dalam pembelajaran. Dan pengetahuan apa lagi? Sama ini teknologi. Ada 3 kan yang dipadukan? Iya, Ya. sama Yang teknologi. diintegrasikan itu ada pengetahuan tentang IT-nya. Iya. Ya. Sama kemampuan Kemudian pedagogik. pengetahuan tentang pedagogis, ya. Satu lagi apa? Pengetahuan tentang apanya? Konten ini, konten materi bukan ya? Tentang apanya? Konten materi. TPACK. Technological Pedagogic Ya, konten. Kan Knowledge. TPACK. Teknologi, pedagogi, konten, ya, konten knowledge. Iya. Jadi mengintegrasikan 3 kemampuan itu di dalam Pembelajaran. untuk diterapkan di dalam pembelajaran, Iya. ya, untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi mengintegrasikan kemampuan IT, kemudian pedagogis, dan yang terakhir itu adalah kontennya. Kontennya, iya. Pengetahuan tentang konten. Nah, Bapak sudah pernah menerapkan itu? Ya, secara mungkin karena untuk istilah TIPEC ini baru saya dapat di PPG ini, dan ternyata tanpa disadari alhamdulillah sudah dilaksanakan, sudah sering sih sebenarnya dilaksanakan di kelas, sudah sering. Ya artinya istilahnya saja ya yang baru Iya. dikenal. Sebenarnya ini istilahnya sudah lama. Iya betul Ya. Bu, tapi memang saya Lama istilahnya. untuk di modul ini baru dengar pada saat PPG istilah ini, yang TIPEC ini. Ternyata memang tanpa disadari alhamdulillah sudah saya terapkan di pembelajaran itu. Hanya istilahnya saja baru saya dengar memang di PPG ini, kuliah modul kemarin baru dengar istilahnya. Iya. Oke, yang pernah Bapak terapkan di materi apa? Di Materi apa? secara umum hampir semua sih yang saya pegang di kelas, kan saya tematik. Wah. Iya, tematik. Ya. Contoh kecilnya misalnya Tidak mengkhususkan ke satu muatan? tidak, karena Boleh dikasih contoh? iya, untuk ini semua mata pelajaran karena kita kan untuk ini tematik, jadi otomatis secara ini terintegrasi, jadi terlaksananya Oke, secara terintegrasi integrasi. ya. Iya, Nah, tadi kan ada 3 ya komponennya TIPEC itu. iya, Ada penguasaan di bidang IT, ada kemampuan pedagogisnya, dan yang terakhir itu ada pengetahuan di dalam IT, penguasaan kontennya. konten ya, Kalau konten artinya ke materi, ya, Materi, kalau iya. konten ke materi, Materi. IT itu bidang teknologinya. iya. Nah, sekarang kemampuan pedagogisnya, apa yang Bapak ketahui tentang kemampuan pedagogis? Kalau kemampuan pedagogik yang saya ini betul, maksudnya yang saya pahami betul itu lebih ke karakter siswa. Maksudnya kita lebih memahami bagaimana karakter siswa yang ada di kelas. Karena kan karakter siswa itu beda-beda. Jadi cara penanggulangannya seperti apa? Cara memberikan tindakan atau perilaku ke siswa itu berdasarkan karakternya mereka seperti apa itu.
Lebih ke situ sih kalau saya memahami untuk pedagogiknya. Apalagi selain mengetahui karakteristik siswa? Sama apa lagi ya? Kok saya langsung grogi. Oke. Lebih ke apa ya? Psikologi mungkin sama ya, hampir sama ya, dan karakteristik ya. Psikologi Ya, anak. kayak psikologi siswa ya salah satunya mengetahui karakteristik siswa. Iya. Selain itu, selain mengetahui karakteristik siswa, Lebih kemampuan pedagogis itu yang bagaimana? ke ini kali ya. Lebih ke pembawaan gurunya mungkin dalam mengajar, sifat maksudnya Alhamdulillah. karakter guru itu dalam membawakan materi, dalam mengajar, kemampuannya menyampaikan materi di dalam kelas. Nah, oke ya, jadi cara mengajarnya, Iya, termasuk kemampuan pedagogis itu adalah cara mengajarnya. iya, Ya, kan di dalam undang-undang 4 kompetensi yang harus dimiliki guru itu salah satunya kompetensi pedagogi. pedagogis. Iya, betul. Ya. Iya, Nah, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, ya, iya, kompetensi sosial. Nah, jadi itu juga harus bisa membedakan mana yang termasuk dalam profesional, mana yang masuk dalam sosial. pedagogis, mana yang termasuk dalam sosial, ya. Iya. Nah, itu harus bisa dibedakan. Oke, terima kasih, Saya Bu. lanjut ya Bu Tati ya. Iya, Bu. Ya, boleh, silakan. Siap, Saya lanjut Bu. dengan Pak Basri. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa karakteristik siswa itu kan beragam ya. Iya. Betul, Bu. Ya. Nah, karena karakteristik siswa yang beragam, itu saya masuk kepada model tadi. Bagaimana kita, ya Bapak sebagai guru, untuk mengakomodir karakteristik siswa yang beragam ini? Apa yang Bapak lakukan untuk bisa mengakomodir kemampuan siswa yang beragam melalui RPP kita? Apa yang kita lakukan di RPP kita? Di bagian mana yang bisa kita akomodir bagian keragaman siswa tadi? Oke, untuk di bagian RPP itu terkait dengan apa namanya, pengelompokan ini ya tadi ya, keragaman siswa itu, karakter siswa ya. Ya itu bisa dilihat dari mulai dari kegiatan pendahuluan itu sudah bisa dilakukan, sudah bisa diobservasi dari kegiatan pendahuluan, dan akan lebih terlihat lagi mungkin pada saat kegiatan inti, Bu. Pada saat proses pembelajaran itu akan mulai nampak, karena di situ kan kita ada penilaian sikap juga di situ yang bisa dilakukan melalui observasi. Jadi kita bisa observasi pada saat kegiatan inti pada pembelajaran. Tapi menurut saya di awal itu, di kegiatan pendahuluan sudah bisa kita lihat juga kalau misalnya berdasarkan di RPP. Kembali kepada apa tadi tujuan pembelajaran kan apa sudah sampaikan. Iya. Nah, kita kan menggunakan metode, model, pendekatan dan seterusnya ya, itu yang kita lakukan. Iya, Bu. Nah, kira-kira pemilihan metode, model, pendekatan itu berdasarkan apa? Pemilihan model itu berdasarkan analisis standar kompetensi lulusan, analisis kompetensi dasar. Menurut saya itu, Bu, untuk menentukan model pembelajaran yang akan kita gunakan kan, itu. Coba Bapak kembali kepada RPP Bapak. Bapak menggunakan apa di situ? Pak Basri kan menggunakan model apa pada RPP yang disajikan hari ini? Lebih ke ini sih, ada dua, scientific sama itu discover learning. Ya, di situ model discovery ya, saya baca ya di situ. Iya. Kalau begitu model yang Bapak sampaikan tadi, model discovery itu, apakah termasuk model yang berorientasi pada berpikir tingkat tinggi? Menurut saya iya, karena siswa harus bisa memecahkan suatu masalah. Misalnya mereka harus tahu berapa jumlah buku yang disusun dalam lemari tersebut. Seperti itu. Misalnya
siswa juga harus bisa berpikir bagaimana caranya buku yang tersusun secara acak tadi bisa disusun 10-10 seperti itu, yang tadinya kan teracak. Nah, maka siswa dituntut untuk berpikir bagaimana caranya mereka menyusun buku tersebut menjadi kelompok 10-10 begitu, Bu. Jadi menurut saya memang berpikir berarti tinggi. Oke. Hanya untuk matematika ini bisa berlaku atau kan Bapak tematik ya? Iya, tematik. Berarti kan ada pelajaran apa lagi? Iya. RPP Bapak? Iya. Kalau tidak itu hanya sebagai contoh, tapi secara keseluruhan discovery learningnya itu memang bisa diterapkan untuk semua muatan mapelnya, Bu. Misalnya di situ untuk mapel bahasa Indonesia kan tentang ungkapan di situ, Bu. Nah, di situ kan siswa di salah satu di kegiatan intinya itu nanti siswa akan diberi kesempatan untuk mempraktekkan bagaimana cara menggunakan ungkapan yang sudah dipelajari, Bu. Jadi mereka akan membuat percakapan dengan temannya. Di situ juga mungkin terlihat di video pembelajaran yang sudah saya upload itu, mereka praktek langsung dengan temannya. Saya menunjuk beberapa siswa untuk mempraktekkan cara penggunaan ungkapan itu, Bu. Terus untuk yang di muatan seni budaya dan prakarya, siswa juga diminta untuk mengidentifikasi bunyi panjang, bunyi pendek. Jadi dicantumkan di situ liriknya. Nanti siswa setelah mereka mendengar lagu yang sudah dicontohkan, itu nanti mereka bisa untuk mengidentifikasi bunyi panjang atau pendek tadi. Gitu. Ya, cukup saya kira Ibu Tati. Oke. Untuk Pak Basri. Ya, terima kasih Ibu. Sekarang saya lagi menulis Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 1 dan ayat 2. Ini saya tulis, nanti belum ditahu untuk teknisnya seperti apa, apakah mau dikirim langsung ke situ atau bagaimana. Dan setelah ini nanti kita akan ada tes untuk membaca Quran, yaitu surah Al-Mujadilah. Ini nanti ayatnya akan diberitahu saat tesnya sudah dimulai. Oke, ini sekarang kita mau ujian apa lagi? Yang baca Al-Quran. Mudah-mudahan lancar baca Qurannya, karena tadi untuk tulisannya ini alhamdulillah sudah. Oke, sekarang saya mau ujian dulu, tunggu giliran untuk membaca Al-Quran. Cek kedengaran? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illah wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Bu Ani, ada yang mau disampaikan? Saya cukup semangat saja Bapak Ibu. Ini sudah tahapan sudah jauh ya. Tinggal di ujung. Oke, jadi tetap semangat. Tentang nggak tahu saya tahapan berikutnya apa. Sudah komplainnya apa Bu Tati? PPL, Bu. PPL ya? Iya. PPL 1. Iya. PPL 1 dan 3. Oke, jadi
pasti semakin ke ujung, Mas, semakin menuju kepada harapan kita semua. Amin, Kita ya Allah. semangat, jaga kesehatan, dan terus dilakukan tugas-tugasnya dengan maksimal. Itu barangkali dari saya, Ibu Tati. Baik, terima kasih Bu Ani, Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi besok ya. Sampai ketemu lagi besok. Masih ada 5 orang lagi yang belum. Oke, alhamdulillah untuk ujian komprehensif hari ini telah selesai, yang diakhiri tadi dengan tes baca Al-Quran, yaitu saya yang terakhir sebagai penutup tadi. Alhamdulillah sempat grogi juga, terus sempat ditanya juga tadi sama dosen terkait hukum tajwid. Alhamdulillah bisa terjawab walaupun seadanya, atau tidak tahulah itu salah atau benar, yang penting sudah. Dan dosennya juga sangat mendukung. Tadi dosennya memberikan semangat dan motivasi ke kita mahasiswanya supaya tetap semangat menjalani kegiatan PPG ini, karena sampai di titik ini itu sudah di pertengahan jalan, sangat rugi jika nanti berhenti di tahap ini gitu. Jadi mohon doanya semua, mudah-mudahan kegiatan PPG yang kami laksanakan ini bisa berjalan dengan lancar sampai di titik akhir, yaitu mendapatkan sertifikat pendidik itu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.